Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Taib, ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita di kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah. Alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya dari pembelajaran Durusul Lugha ini. Baik, langsung saja ya kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu pelajaran yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke kitab Durus Logohnya ya, di sini Ana akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya ya saya pernah menjelaskan tentang kata tunggal atau isim mufrad, ya kata tunggal ataupun isim mufrad, ya dalam bahasa Arab itu namanya isim mufrad. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya, jadi ada tunggal dalam bahasa Indonesia, itu ada tunggal dan jamak ataupun dua benda. Ya. Nah, di dalam bagian ini ya bisa antum dan antuna lihat al-ismu ya isim terbagi menjadi tiga ya berdasarkan jumlah, yaitu mufradun artinya tunggal ya, kata tunggal ya ismu kata benda ataupun kata saja artinya kata tunggal ya mufradun. Kemudian musanna ya kata dua kata ya, musanna ini artinya dua kata ya, isim yang berjumlah dua ya, benda yang berjumlah dua ataupun isim kata yang berjumlah dua. Kemudian jam'un ya isim jam'u ya isim jamak ataupun kata jamak ya, benda yang lebih dari dua ya, tiga dan seterusnya. Kemudian dalam jamak ini ya, jamak itu terbagi menjadi tiga cabang ya, ada tiga, yaitu jam'ul mudzakkaris salim ya, atau bisa disebut jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua jam'ul muannatsis salim atau bisa disebut jamak muannats salim ya, jamak muannats salim. Kemudian yang terakhir jam'ut taksir ya, atau bisa disebut jamak taksir ya. Kemudian untuk penjelasannya insyaallah kita akan jelaskan nanti. Nah, sedikit saja ya, saya akan jelaskan sedikit. Jamak mudzakkar salim itu jamak yang bersifat seperti disebutkan ini mudzakkar ya, atau bisa disebut jamak ya untuk yang berakal ya, jamak untuk yang berakal ya. Jamak mudzakkar salim ini jamak yang diibaratkan untuk jamak yang berakal, seperti manusia misalnya muslimun ya, orang muslim, maka jamak mudzakkar salimnya yaitu muslimuna ya, orang-orang muslim ya, muslimuna itu artinya orang-orang muslim. Kemudian untuk jamak muannats salim ya, seperti ada kata muannasnya, itu kebalikan dari jamak mudzakkar salim ya, jamak yang untuk yang berakal ya, untuk orang yang berakal. Jadi yang jamak mudzakkar salim ini adalah orang ya, untuk orang yang mengikuti wazan muf'il ataupun
ya muslim, seperti muslim muf'il ya, muf'ilun, eh, mengikuti wazan fa'il ya, seperti itu. Nah, kemudian yang muannas ini yang kebalikan dari mudzakkar. Ya, seperti muslimatun, ya muslimah, seorang muslimah. Muslimatun maka jamak muannas salimnya menjadi muslimatun. Itu ya. Nanti kita akan jelaskan secara rincinya insyaallah di halaman berikutnya. Kemudian jamak at-taksir. Ya, jamak taksir yaitu jamak yang ghairu akil ataupun yang tidak berakal. Ya, seperti misalnya kata benda babun misalnya. Ya, babun ya pintu, maka jamak taksirnya ataupun misalnya tiga pintu ataupun seterusnya, maka menjadi abwabun jamaknya. Ya, pintu-pintu itu bahasa Arabnya menjadi abwabun. Yang awalnya babun menjadi abwabun. Nah, untuk jamak taksir ini biasanya bisa diketahui dengan melihat kamus ataupun dengan melihat percakapan dari orang Arab itu sendiri. Ya, ataupun ada beberapa rumus ya. Tapi itu sedikit. Ya, insyaallah kita akan bahas. Nah, isim atau yang biasa dikenal dengan kata benda jika ditinjau berdasarkan jumlahnya dapat terbagi menjadi 3, yaitu ya tadi isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini di sini ada tabel ya, pembagian isim. Ya, contoh-contoh dari pembagian isim berdasarkan jumlah. Ya, ada mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan taksir. Ya, di sini kita akan bahas. Ya, Afwan, kita kembali dulu. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama dari mufradnya terlebih dahulu. Ya, dari mufrad, dari isim mufrad atau dari kata tunggal. Ya, untuk yang pertama, misalnya baitun. Ya, baitun kata tunggalnya itu rumah, artinya ya baitun. Ini kata tunggal. Ya, atau satu rumah artinya. Kemudian untuk musannanya yang dua rumah, ya dua rumah bahasa Arabnya maka menjadi baitani. Ya, baitani ataupun baitaini. Ya, baitaini. Ya, maka di sini ada rumusnya. Ya, rumus. Maka ditambahkan alif dan nun. Ini untuk rofa, ya nun untuk mansub, ya. Ataupun untuk jar. Ya, iya nun ini. Ya, apa itu rofa, apa itu jar, apa itu mansub? Ya, insyaallah nanti kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Nah, baitani ya. Jadi dari baitun ditambah alif dan nun maka menjadi baitani. Sama seperti qalamun jadi qalamani. Ya, jadi fathah di sininya yang jadi awalnya tun, domah tain menjadi fathah kemudian ditambah alif dan nun kasroh. Ini rumusnya. Qalamun jadi qalamani. Ya, baitun menjadi baitani ataupun misalnya babun menjadi babani. Ya, bisa antum praktekkan sendiri ya. Yang mufradat sebelumnya sudah antum hafalkan, kemudian tinggal dipraktekkan menjadi dua-dua semua. Ya, misalnya tadi babun menjadi babani. Ya, babun jadi babani, kemudian baitun menjadi baitani, qalamun menjadi qalamani. Kemudian misalnya sarirun menjadi sarironi. Ya, sarironi. Ditambah jadi fathah dan tambah alif dan nun kasroh. Itu kaidahnya ataupun rumusnya. Yang untuk yang jar ataupun mansub jadi qalamaini. Ya, ditambah jadi yang tunnya jadi fathah kemudian ditambah ya sukun dan nun kasroh. Ya, sama ya kaidahnya ataupun rumusnya. Cuma bedanya tambahkan ya dan nun ini. Ya, qalamaini
Kalau babun menjadi babaini, ya babaini, ya 2 pintu. Nah ini kenapa berbeda seperti ini? Di sini tergantung dengan siagul kalimah ataupun susunan kalimatnya. Ya misalnya contoh ya, saya kasih contoh kalimat dari 2 perbedaan ini. Misalnya qalamani, ya 2 pulpen. Bahasa Indonesia misalnya qalamani, ya maksuroni. Nah, misalnya al-qalamani, ya 2 pulpen itu patah. Ya, 2 pulpen itu patah, maka menjadi al-qalamani maksuroni. Ya, 2 pulpen itu patah. Ini qalamani ini biasanya digunakan untuk mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar insyaallah kita akan bahas juga mubtada khobar itu apa. Jadi biasanya kalau menggunakan alif dan nun, rumus alif dan nun biasanya digunakan untuk awal kalimat. Ya, seperti tadi al-qalamani maksuroni. Ya. 2 pulpen itu patah. Ya. Nah, untuk yang kolama ini atau baita ini untuk objek, biasanya dijadikan objek. Misalnya saya melihat 2 rumah. Ya, atau saya melihat 2 pulpen, maka bahasa Arabnya ra'aitu qalamaini, ra'aitu baitaini. Ya, saya melihat 2 rumah. Jadi objek. Jadi rumus ya dan nun ini digunakan untuk 2 objek. Jadi objek ya, menjadi objek. Nah, ini untuk kalau yang alif dan nun menjadi predikat, menjadi subjek di awal. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ya, selanjutnya untuk yang ghairu akil kan tadi kan baitun dan qalamun itu kan tidak berakal. Ya, maka ini ya tidak ada jama mudzakkar salimnya dan jama muannats salimnya tidak ada. Tapi yang ada jama taksir, ya. Jama taksirnya. Maka untuk baitun ya menjadi buyutun, ya. Jama taksirnya menjadi buyutun. Ya, ini tidak ada rumusnya, tapi bisa kita lihat di kamus. Ya, ini bisa dilihat di kamus saja. Kemudian yang qalamun menjadi aqlamun. Ya, seperti itu.